Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita jalankan sunnah Nabi. Rasulullah biasa berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Bulan Hijriah tentunya. Bukan bergantung pada atau bersandar pada Masehi. Nah, pas hari ini kebetulan tanggal 21 dan alhamdulillah saya cuma sempat terapi diri sendiri di tanggal 21 karena tanggal 17-nya kemarin, tanggal 19 itu alhamdulillah banyak klien yang minta diterapi. Jadi kami hanya punya waktu di tanggal 21 ini. Begitu klien tidak ada jadwal kosong, kita terapi juga. Jadi jangan cuma pintar obati orang, terapi orang, tapi harusnya yang kita utamakan dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang, memberi manfaat pada orang kalau kita sendiri sakit, kan kayak gitu. Jadi sambil isi waktu saya terapi, saya coba berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Nah, tentunya sesuai dengan keilmuan kami di bidang atau di seputaran terapi, terutama terapi bekam. Nah, di sini perlu diluruskan cara berpikir teman-teman. Yang perlu dipahami seperti ini, bahwa kita pada hakikatnya manusia itu adalah orang sakit yang kelihatan sehat. Itu umum seperti itu. Jadi potensi penyakit dalam diri kita, termasuk penyakit yang berat, kanker, tumor, seumpama, itu kita semua itu berpotensi. Contoh kita bicara umpama kanker, tumor, itu kan sebenarnya sel yang tidak stabil pertumbuhannya, akhirnya menjadi sel kanker istilahnya, sel tumor. Itu seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu ada keluhan penyakit, entah itu nyeri, entah itu sesuatu yang menyakitkan di tubuhnya, baru menganggap dirinya sakit. Padahal baik pengobatan tradisional, baik pengobatan barat, pengobatan timur dan sebagainya, itu prinsipnya sama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan mencegah itu jauh lebih murah, lebih mudah daripada kita mengobati. Seperti itu. Nah, yang perlu diluruskan di benak teman-teman, contoh hadis Rasulullah ya, yang kami juga lakukan rutin, Rasul berbekam tiap bulan di tanggal 17, 19, 21. Itu adalah satu usaha untuk pencegahan sebenarnya. Jadi walaupun tidak ada keluhan sakit dan sebagainya, seperti saya pribadi tidak ada keluhan penyakit, alhamdulillah Allah berikan kami kesehatan, itu tetap kita tidak lalai. Ingat juga hadis Rasulullah, ada dua hal yang kadang membuat orang lalai, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi jangan kita lalai pada saat sehat, pandang enteng, makan sembarang junk food, ya kemasan-kemasan itu, tidak mengontrol makan dan sebagainya. Ya pada akhirnya nanti sakit baru menyesal. Itu. Jadi sebelum sakit kita cegah, dan terapi rutin tiap bulan kita ikuti sunnah Rasulullah, terutama bekam. Itu adalah satu usaha untuk mencegah penyakit itu ada pada kita. Jadi minimal, kalaupun tidak ada keluhan, kayak saya pribadi hari ini tidak ada keluhan, minimal kita bekam di titik sunnah, titik-titik yang biasa Rasulullah lakukan. Ada sekitar 11-12 titik di situ. Dan sebenarnya titik sunnah juga itu dia langsung ke organ vital, terutama organ-organ yang berhubungan dengan detoksifikasi. Contoh di katifain, daerah belakang, punggung, mungkin 2-3 jari di bawah. Itu kena area, kalau kirinya area jantung, kalau ke kanannya area lever, hati kenanya. Kemudian ke bawah sedikit kena area paru, kiri kanan, kena paru-paru juga kita, dari kiri kanan. Nah, kemudian di bawahnya area paru itu tetap kena titik hadis, itu titik limfa. Titik limfa, kemudian di bawahnya lagi titik ginjal, kemudian terakhir yang daerah punggung, bisa kena daerah punggung, bisa kena daerah lambung. Jadi titik hadis itu langsung kena ke organ vital, organ utama di tubuh, yang sebenarnya
sangat berpengaruh pada proses pembersihan racun-racun, pembersihan sampah-sampah di tubuh. Kita bahas dulu kenapa bisa penyakit muncul. Kalau saya pribadi menyimpulkan kenapa penyakit itu muncul di badan, karena ada ketidakstabilan metabolisme yang terjadi di tubuh. Atau kalau ada area-area tertentu yang bermasalah, umpama daerah hati, berarti di situ ada sel-sel yang tidak stabil pergerakannya, tidak stabil pertumbuhannya. Ada sel rusak, sel mati, dan itu harus segera digantikan dengan sel sehat, sel hidup, sel yang baik. Itu pengertian dasar saya seperti itu. Kita terapi bekam sekali lagi, kembali ke titik hadis tadi, di mana sebenarnya titik hadis itu dia kena ke organ itu tadi, jadi kenanya di kalau kiri di atas itu titik hati, kanan lever, biasa kita sebut katifain. Kemudian di bawahnya itu kena ke titik paru, kiri kanan. Kemudian ke bawahnya lagi, pas di tengah itu, di tengah punggung itu titik limfa. Kemudian turun ke bawah lagi kena titik ginjal. Kemudian ke bawahnya lagi kena ke titik lambung, ya, atau usus besar. Itu. Jadi sangat berpengaruh pada organ tubuh. Nah, pada saat kita rutin berbekam tiap bulan, sama halnya ibarat kendaraan itu kita rajin servis ringan kendaraan kita, entah itu motor atau mobil. Kita contohkan, kita analogikan motor lah ya. Kalau rutin tiap bulan kita servis ringan, kita bersihkan karburator, busi, terus ganti oli dan sebagainya. Tentunya motor kita juga terjaga, lebih awet, ya. Dan makainya juga enak, stabil kita pakai. Nah, kalau ada kerusakan, terus kita tidak gubris, kita acukan, bisa jadi akan berpengaruh kepada organ lain. Nah, akhirnya terjadi metabolisme, terjadi pergerakan sirkulasi darah sebagainya yang tidak stabil, tidak sesuai dengan standar pergerakannya, sirkulasinya. Akhirnya menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Itu kurang lebih seperti itu. Analoginya kurang lebih seperti kendaraan. Jadi teman-teman itu harus rutin. Kalau kendaraan itu ya kalau mau enak pakainya. Nah, sama kendaraan. Nanti ada rusak dan tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak. Kendaraan kita, motor atau mobil, baru kita katakan itu rusak. Kita tidak pernah fokus untuk mencegah. Sebelum rusak, kita servis ringan, tukang servisnya kita minta tolong cek olinya, tolong cek karburatornya, tolong cek perkabelannya, kelistrikan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan utamanya bahwa Rasulullah memberikan contoh teladan pada kita untuk rutin berbekam tiap bulan, itu untuk mencegah penyakit supaya metabolisme di tubuh kita tetap stabil, bergerak sesuai SOP-nya, sesuai standarnya. Tuh. Sama analoginya seperti kendaraan tadi. Jadi pada saat kita pakai kendaraan itu kita menjadi nyaman pakainya, stabil. Gitu. Mau jarak dekat, jarak jauh, enak pakainya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi saran kayak kepada teman-teman, rutin. Yang pertama, lebih mencegah daripada mengobati, jauh lebih murah kok ya, daripada mengobati. Anda akan habis puluhan bahkan ratusan juta Anda akan habis pada saat sudah menderita satu penyakit, apalagi penyakit yang berat, belum lagi proses penyembuhannya ya, proses fisioterapinya dan sebagainya. Nah, itu lebih mencegah daripada mengobati. Kemudian pencegahan ini fokusnya di 3 pola, selalu fokus di 3 pola. Saya tidak selalu berusaha untuk ingatkan bahwa 3 pola ini ya pola makan tentunya, pola hidup, pola berpikir. Nah, pola hidup itu termasuk kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk kebiasaan cara berpikir kita.
Itu begitu. Itu intinya gini, cara hidup itu kita ikuti, terutama muslim ya, kita ikuti cara Rasulullah. Bagi kami muslim, Rasulullah itu adalah satu-satunya sumber teladan, satu-satunya contoh yang sangat patut untuk ditiru, diteladani, manusia terbaik di muka bumi ini. Dan hampir semua, bukan hampir lah, semua bisa dicontoh, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Rasul itu bagi teladan. Tapi tentunya dalam beliau juga kita harus dapat referensi, dapat bimbingan dari para ahlinya. Maksud kami di sini ya para ulama yang paham. Karena kadang juga hadis-hadis Rasul nggak bisa diartikan secara letter-let. Ya, perlu penafsiran yang lebih baik dari ulama. Seperti itu. Dan kalau dalilnya jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas, tugas kita sebagai muslim itu sami'na wa ta'na, dengarkan, laksanakan. Ya, tidak perlu kita pakai akal-akal lagi, ini kok begini, begitu dan sebagainya. Seperti itu. Contoh kasus, ya. Sebenarnya banyak sekali contoh kasus. Rasulullah mengajarkan hampir 1.500 tahun yang lalu. Ini yang ajarkan ini seorang yang bernama Muhammad, tidak tahu membaca, tidak menulis, bahwa minum itu jangan berdiri, usahakan duduk. Itu satu contoh khusus. Jadi hadis Rasulullah jelas hadisnya, arahan Rasulullah untuk hindari minum duduk, minum berdiri, harus minum duduk. Mungkin secara akal bagi teman-teman yang belum paham, termasuk orang-orang dulu itu, kan lebih enak kalau berdiri. Logika kita kalau kita minum berdiri kan airnya langsung lancar masuk ke dalam, dibanding kalau duduk ada yang tahan, lambung terlipat dan sebagainya. Itu logika kita. Nah, ternyata di penelitian terakhir, dan yang lucunya yang temukan penelitian itu non-Islam, ya, penelitian dari Amerika itu, bahwa ternyata pada saat kita keseringan minum sambil berdiri, ya, pada saat minum itu sambil berdiri dan langsung teguk itu banyak-banyak, itu cenderung akan membuat shock lambung kita, ya, membuat kaget, membuat shock. Kemudian dia bisa berpengaruh sampai ke ginjal. Kesimpulan utamanya, pada saat kita sering minum berdiri dan teguk langsung banyak, itu bisa berpengaruh pada fungsi ginjal. Itu luar biasanya. Padahal hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah hampir 100 tahun yang lalu. Orang yang bernama Nabi Muhammad yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tentunya bagi kita muslim, ini akan menambah keyakinan kita, kebenaran tentang Rasulullah. Dan Rasul sudah ajarkan minum itu. Jadi Rasul mengajarkan itu minum itu 2-3 teguk stop, 2-3 teguk stop, tidak boleh mengeluarkan nafas pada saat minum. Kemudian minum dalam kondisi duduk, jangan minum dalam kondisi berdiri. Dan baru di abad 20-an ini, 2000 berapa saya lupa kemarin itu penelitiannya sudah ditemukan secara ilmiah, sudah bisa dijelaskan. Itu luar biasa. Contoh kasus lagi saya angkat, Rasul ajarkan dan sudah terbukti secara ilmiah sekarang. Dulu banyak yang tentang bahwa Rasulullah itu pada saat selesai makan besar tentunya di sini, beliau tidak langsung minum. Ya, jadi ada jeda waktu mungkin barang 15 menit, setengah jam, 1 jam, baru beliau minum. Dan cara minumnya seperti itu juga, 2-3 teguk stop, 2-3 teguk simpan. Ya. Dulu mungkin orang berpikir kan kita habis makan supaya mendorong, supaya lancar, harus banyak minum cepat, banyak minum supaya pencernaan lebih stabil sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Penelitian terbaru bahwa pada saat kita makan, di lambung itu ada 5 enzim. Dan teman-teman bisa browsing lah untuk meyakinkan teman-teman pernyataan saya ini. Saya pun banyak belajar lewat browsing dari para ahlinya tentunya, bahwa pada saat kita makan, di lambung itu ada 5 enzim yang muncul kemudian membantu proses pencernaan di lambung. Nah, pada saat kita langsung minum, apalagi minum banyak, dia bisa mempengaruhi proses pencernaan itu tadi, ya, makanan di lambung. Nah, itu seperti itu kurang lebih penjelasannya.
Jadi mungkin analoginya seperti kita bikin jus atau apa di blender lah ya. Biasa kita campur makanan, minuman apa di blender. Kemudian biasanya kan kita blender dulu. Terus airnya pun kalau kita masukkan sedikit-sedikit. Kan sedikit, lihat kalau belum stabil, masih kental atau apa, masih betul cair, kurang bagus putaran blendernya, kita tambah air lagi sedikit. Nah, ternyata seperti itu analoginya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan pada kita sebenarnya. Saat selesai makan, tidak langsung minum. Kalaupun mau minum, cukup 2-3 teguk, simpan dulu untuk segera melegakan tenggorokan. Nanti setelah itu kita lanjut baru kita minum. Ada jeda waktu 30 menit mungkin, baru kita boleh minum. Mungkin seperti itu. Jadi intinya di sini, kunci utamanya sebagai penutup bahwa sebagai muslim, yang pertama itu kewajiban kita itu jadikan Rasulullah satu-satunya sebagai contoh teladan, ya, termasuk untuk menjaga kesehatan itu dengan rutin terapi bekam sekali sebulan. Kalau ada keluhan bisa berbekam kembali, bahkan kadang saya sekali seminggu berbekam kalau ada keluhan. Itu hindari obat-obat kimia, hindari makan makanan yang melalui proses rafinasi, makanan yang junk food, tidak jelas prosesnya dan sebagainya, karena itu akan menghasilkan sampah yang banyak di tubuh. Kasihan organ-organ detoksifikasi kita, lever, ginjal, empedu, kerjanya makin berat. Ya. Makanya akan banyak nanti orang-orang yang merasakan penuaan dini, belum siap tua, sudah tua. Masih umur kepala 3, uban kiri kanan udah muncul, muka udah keriput. Kenapa? Karena itu tadi, organ belum siap untuk tua, menjadi tua dia. Tidak stabil. Nah, itu seperti itu. Jadi kesimpulan pertama yaitu tadi jadikan contoh Rasulullah yang utama. Kemudian saat dalilnya jelas, Al-Quran, hadisnya jelas, samina wa ta'na, benarkan, laksanakan. Tak perlu banyak akal-akalan, biarkan pengetahuan berkembang, teknologi dan akan membuktikan itu semua. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, salah satu contoh untuk menjaga kesehatan yaitu tadi, kita rutin, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya teman-teman untuk rutin makan makanan yang sehat, jelas manfaatnya, jelas nutrisinya, back to original, hindari makanan yang rafinasi, yang proses pengolahan yang banyak dan sebagainya. Kemudian rutin berbekam, minimal sekali sebulan, ikuti sunnah Nabi, jadi dapat sehatnya, dapat sunnahnya. Kemudian mudah dipelajari juga, cukup teman-teman pelajari, bisa di keluarga, istri yang membekam suami, suami membekam istri, seperti saya dibekam oleh anak sendiri, itu jauh lebih indah. Mungkin demikian dan terima kasih. Insya Allah di berikutnya kita akan berbagi terus teman-teman tentang kesehatan, tentang dunia terapi. Bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.